midnight and city lights on the other side. You're calling me up at the same time. I'm in the daylight. You're calling to say. Yo, apa kaps nih teman-teman? Pastinya hari ini sehat semua kan? Semoga hari ini teman-teman semua dapat menjalankan hari dengan penuh semangat. Kembali lagi di podcast H bersama saya sendiri Glenn dan juga bersama teman-teman saya yaitu Debbie, Thea, Ray, Vanessa, Michael, Willy, dan Niken. Tentunya hari ini kami membawa tema baru loh. Semoga kalian dapat menikmati podcastnya yang kami bawakan. Langsung aja meluncur. Teman-teman, gak kerasa ya, kita sudah melakukan segala aktivitas di rumah aja selama hampir 8 bulan. Ada rasa tertekan atau bosan gak kalian? Kalau tertekan sih enggak. Ya paling ngerasa bosan dan kadang-kadang negatif thinking gitu. Wah, berarti kalian setuju kalau saat pandemi kayak gini, mental kalian gak sekuat hari-hari biasanya? Ya setuju, apalagi kan banyak faktor yang semakin besar persentasenya. Kita pikirin ketika kita di rumah aja, misalnya kayak kangen main keluar bareng teman, atau khawatir sama kesehatan kita dan keluarga, atau sekedar kepikiran tugas. Aku juga sering ngerasain kayak gitu, tapi aku ada tips buat kalian. Aku harap seenggaknya bisa ngurangi rasa khawatir kalian sedikit aja. Yang perlu kalian lakuin, pertama, yaitu coba kurangin persentase rasa negatif thinking. Yang aku maksud, kalau negatif thinking, usahain jangan dipikirin terus. Coba kalian alihin dengan melakukan aktivitas yang menyenangkan. Atau bisa juga dengan meditasi buat menenangkan pikiran kalian. Kalau misalnya masih kepikiran terus gimana? Kalau masih kepikiran, coba deh menyendiri dulu dan cari solusi. Kalau emang belum bisa nemuin solusi, cari orang terdekat kalian buat diajak sharing. Oh iya, tadi kan Niken bilang kalau khawatir sama kesehatan dia dan keluarga. Ada tips gak Teh? Bukan tips. Tapi kan sekarang kita lagi berusaha buat terhindar dari bakteri. Nah, kalau kayak gitu, berarti sistem imun di tubuh kita juga harus kuat. Kita harus olahraga dan makan sehat. Bener banget. Tapi di sini ada nggak yang tahu mengenai sistem imun pada tubuh kita? Sistem imun itu merupakan sistem pertahanan atau kekebalan tubuh yang berperan menghancurkan benda-benda asing atau sel abnormal yang merugikan tubuh. Sistem imun tidak memiliki tempat khusus dalam tubuh manusia dan tidak dikontrol oleh organ pusat, contohnya seperti otak. Wah, bener banget Vanessa. Jadi, sistem imun juga bekerja ketika mikroorganisme terdeteksi masuk menyerang tubuh kita. Maka kesatuan sel-sel dari sistem imun membentuk semacam barikade untuk menghalangi serangan berbahaya tersebut. Ada juga kan pertahanan yang dilakukan oleh tubuh? Iya, Re. Pertahanan yang ada di dalam tubuh itu terbagi menjadi dua, yaitu pertahanan tubuh non-spesifik dan pertahanan tubuh spesifik. Pertahanan tubuh non-spesifik dikatakan tidak spesifik karena berlaku untuk semua organisme dan memberikan perlindungan umum terhadap berbagai jenis agen. Secara umum, pertahanan tubuh non-spesifik ini terbagi menjadi pertahanan fisik, mekanik, dan kimiawi. Dan juga pertahanan tubuh spesifik dikatakan spesifik karena hanya terbatas pada satu mikroorganisme dan tidak memberi proteksi terhadap mikroorganisme yang tidak berkaitan. Emangnya apa aja sih, Deb, faktor yang bisa mempengaruhi sistem imun pada tubuh itu? Terdapat faktor eksternal maupun internal seperti kekurangan gizi, paparan zat berbahaya, racun tubuh, stres, penyalahgunaan antibiotik, kurang tidur, olahraga berlebihan, dan makan makanan yang berkolesterol tinggi. Tapi kita juga bisa loh melakukan beberapa cara sejak dini untuk menangkal virus serta menjaga imun tubuh kita tetap kuat dengan cara melakukan imunisasi atau vaksinasi. Namun, tidak sedikit dari kita menganggap bahwa vaksinasi dan imunisasi adalah dua hal yang sama. Vaksinasi dan imunisasi memang memiliki tujuan yang sama, yakni meningkatkan daya tahan tubuh terhadap penyakit tertentu. Namun, sebenarnya keduanya memiliki makna yang berbeda. Imunisasi sendiri merupakan proses membuat seseorang resisten terhadap penyakit menular spesifik. Sedangkan vaksinasi adalah istilah untuk proses pemberian vaksin, baik dengan cara disuntikan maupun diteteskan ke dalam mulut untuk meningkatkan produksi antibodi, sehingga tubuh dapat menangkal penyakit tertentu dan membuat imun tubuh tetap terjaga.
Iya, bener banget dong. Vaksin bekerja di dalam tubuh kita dengan cara merangsang sistem imunitas untuk membuat zat kekebalan tubuh yang bertahan cukup lama untuk melawan antigen dari patogen spesifik yang masuk ke dalam tubuh orang tersebut. Tentunya vaksin juga dibuat dengan cara uji coba terlebih dahulu sebelum diberikan ke manusia dan dipublikasikan ke banyak orang kan, Dep? Betul, aku kasih tahu nih tahapan uji coba vaksin yang mulai terdiri dari beberapa tahap, yaitu fase pertama, diuji keamanan dan imunogenisitas vaksin tersebut kepada orang yang memiliki presentasi resiko rendah. Misalnya, orang dewasa yang sehat, dilihat apakah vaksin ini dapat ditoleransi untuk digunakan. Fase kedua, pemantauan keamanan vaksin, potensi akan efek sampingnya, respon imun, menentukan dosis yang tepat untuk digunakan. Fase ketiga, mengecek tingkat keberhasilan vaksin ketika mencegah suatu penyakit, dilakukan dengan pengamatan keamanan vaksin tersebut dengan menggunakan penguji yang lebih beragam dan jangka waktu yang lebih panjang. Kita juga harus selalu menjaga kesehatan imun tubuh kita selama masa pandemi ini dengan selalu menjaga jarak, memakai masker, tetap di rumah, dan melakukan 7 anjuran yang saya rekomendasikan di poster berikut. Oh iya Rey, kemarin aku lihat di sosmedmu ada poster promosi tempat makanan. Jangan-jangan Rey buka usaha makanan ya? Guys, akhirnya nih aku buka usaha kecil-kecilan selama pandemi. Aku lagi usaha di bidang kuliner, fokusnya sih di makanan khas daerah. Tapi aku tuh lagi bingung akhir-akhir ini karena pesaing-pesaingnya tuh banyak banget. Nah, aku tuh juga masih bingung kayak apa aja sih strategi pesaingku. Terus kekuatan dan kelemahan pesaingku tuh kayak gimana supaya usahaku nih bisa jadi lebih unggul dari pesaing lainnya. Oh gini, aku punya saran buat kamu. Hal pertama yang dilakukan untuk mengenal pesaing, itu yang pasti kita harus tahu apa kelemahan dan kekuatan pesaing kita. Terus kita harus tahu juga apa sih sebenarnya sasaran dari pesaing kita. Nah, kalau kamu udah menguasai hal tersebut, pasti kamu nggak akan bingung lagi buat lebih unggul dari pesaing-pesaing lainnya. Oh gitu ya? Bener juga sih. Pinter banget kamu, Ken. Tapi kalau kita udah tahu strategi pesaing nih ya, gimana caranya ningkatin keunggulan produkku? Maksudnya kayak aku tuh harus ngapain buat produkku supaya lebih dikenal dan menarik banyak orang. Apalagi kan sekarang udah zamannya maju banget tuh. Pasti kan juga harus lebih ketat lagi buat promosiin produk. Nah, kalau menurutku cara untuk meningkatkan produk itu dengan cara melakukan promosi pastinya. Tapi jangan lupa promosi itu pun harus dibuat semenarik mungkin supaya orang lain juga bisa melihat dan tertarik sama produk usaha kamu. Kalau perlu, kamu juga harus bisa bikin promosi yang jarang dilakukan oleh orang lain biar orang yang lihat lebih tertarik lagi. Poster yang kamu publish di sosmed udah jadi langkah bagus buat promosi loh. Oh, jadi gitu ya? Oke, makasih. Tapi kalau dipikir-pikir, bener juga sih. Itu kan juga udah termasuk promosi kan ya? Yaudah deh, kalau gitu aku bakal bikin promosi lagi yang lebih menarik, biar orang lain itu lihat dan tertarik sama produkku. Tapi nih ya, aku juga kepikiran. Kan kita kan lagi ada di masa pandemi. Nanti, waktu pemasaran, aku bakal buat sesuai protokol yang ada, guys. Biar konsumenku tuh juga biar ngerasa aman dan nyaman, ya nggak? Makasih ya saran-sarannya. Sekarang aku jadi lebih semangat lagi buat jalanin usaha. Wah, kalau Ray nerapin protokol kesehatan, berarti Ray juga andil buat mengurangi wabah COVID ini dong. Jadi, Ray bisa melindungi orang-orang di sekitarnya. Iya, keren dong. Tapi meskipun begitu, zaman sekarang ini dunia penuh dengan kekerasan. Jadi bisa saja tubuhnya sehat, tapi fisik dan mentalnya tidak sehat karena adanya kekerasan. Padahal kan kita harus bijak setiap melakukan suatu hal karena pada dasarnya setiap pribadi punya hak asasinya masing-masing. Iya bener banget, manusia memiliki hak asasi yang sama rata. Kalau mengenai hak asasi manusia, peran gereja untuk menegakkannya apa ya kira-kira? Ada 2 elemen penting dalam sebuah agama, yaitu hubungan manusia dengan manusia dan hubungan manusia dengan Tuhan. Dalam hal ini, kita manusia mengatakan beriman pada Allah, maka akan terungkap dalam hubungannya dengan sesama manusia. Ikut dalam perjuangan bangsa Indonesia untuk menegakkan hak asasi manusia dalam kehidupannya merupakan sumbangan berharga gereja kepada Indonesia.
Jika seseorang berbuat jahat dan melanggar hak asasi orang itu, apakah dia akan dihukum mati? Kalau menurutku sih tergantung perbuatan yang dilakukan orang tersebut. Kalau misalnya perbuatannya memang sudah kelewatan dan melanggar undang-undang, ya bisa aja orang itu dihukum mati demi kebaikan bersama. Wah, serem banget ya. Kalian pada tahu nggak bagaimana pandangan gereja tentang hukuman mati? Sedangkan di dalam perintah Allah yang kelima kan dilarang membunuh. Sepengetahuanku sih, gereja mengajarkan bahwa hukuman mati diperbolehkan hanya apabila identitas dan tanggung jawab pihak yang bersalah telah dipastikan sepenuhnya. Dan apabila hukuman mati tersebut adalah satu-satunya jalan untuk melindungi pihak-pihak lain dari kejahatan pihak yang bersalah ini. Kita harus bersama-sama maju menegakkan HAM sedikit demi sedikit di lingkungan masyarakat. Contohnya seperti tidak membeda-bedakan satu dengan yang lainnya, saling menjaga dan melindungi harkat dan martabat sesama, menghindari segala bentuk tindakan yang berhubungan dengan kekerasan, dan masih banyak lagi yang dapat kita lakukan. Setuju banget deh pokoknya. Dengan begitu, kehidupan dan hak asasi kita semua dapat terpenuhi dan terbebas dari adanya penindasan dari kelompok ataupun individu. Tentang Perang Dunia Pertama nih, akibat bagi politik dunia ada nggak sih? Ada dong, tenggelamnya 4 kekaisaran besar di Eropa menjadi negara-negara republik, yaitu Jerman, Austria, Hongaria, Rusia, dan Turki. Banyak juga ya, aku taunya Perang Dunia Kedua berakibat bagi politik dunia, antaranya munculnya 2 negara adik kuasa, yaitu Amerika Serikat dan Rusia Uni Soviet. Terjadinya Perang Dingin, kondisi keseimbangan buatan yang diliputi rasa ketakutan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Munculnya negara-negara merdeka di Asia seperti Indonesia, Filipina, Pakistan, dan India. Serta munculnya politik pecah belah seperti pembagian Jerman menjadi 2, yaitu Barat dan Timur, dan Korea menjadi 2, Korea Selatan dan Korea Utara. Wow, aku baru tahu ada akibat bagi politik dunia di Perang Dunia II. Ngomong-ngomong, di Perang Dunia I kan lahirnya LBB. LBB ada perannya apa enggak? Pada saat itu, LBB mencegah terjadinya perang melalui keamanan kolektif, menyelesaikan pertentangan antar negara secara damai. Walah, ternyata ada perannya ya. Kalau PBB? Aku bantu jawab peran PBB ya. Yang pertama, menjaga perdamaian dan keamanan dunia. Memajukan serta mendorong hubungan antar bernegara, menyediakan bantuan kemanusiaan apabila terjadi bencana alam, kelaparan, dan lain-lain. Kalau gitu, ada peranan PBB dalam menjaga jiwa dan raga di masa COVID-19? PBB dapat berperan dengan meminta kerjasama negara-negara untuk menahan laju penyebaran virus, mitigasi dampak melalui pertukaran informasi, kerjasama pengetahuan para ilmuwan, serta praktik baik dari tiap negara. PBB kan membantu menahan lajunya penyebaran virus, tapi kira-kira ada nggak persebaran penduduk? Ada dong. Persebaran penduduk yang mengalami perubahan itu disebut dinamika penduduk. Bro, tahu nggak kalau dinamika penduduk dipengaruhi 3 faktor loh? Oh ya? Emangnya apa aja, bro? Terdapat natalisasi, mortalitas, dan migrasi. Oh, kalau kamu tahu nggak apa itu proyeksi penduduk? Tahu dong, proyeksi penduduk itu kan perhitungan jumlah penduduk. Ya, betul. Kalau mobilitas penduduk? Waduh bro, kalau itu kurang tahu. Mobilitas penduduk adalah perpindahan penduduk dari suatu daerah ke daerah lain. Ada 2 macam mobilitas penduduk loh. Emang iya bro? Ya bro, ada migrasi dan mobilitas sekuler. Aku taunya urbanisasi. Urbanisasi adalah perpindahan penduduk dari desa ke kota atau kota besar. Bro tahu nggak pada tahun 201 jumlah penduduk Indonesia sekitar 237 juta lebih. Gak kerasa ya kita sudah ada di akhir tema. Dan kami mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah mendukung kami selalu. Semoga dari podcast yang kami berikan selama ini dapat bermanfaat bagi kalian semua ya. Terima kasih banyak dan sampai jumpa di lain hari dan di lain podcast selanjutnya.